Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bolehlah absen terlebih dahulu ya. Afrobit, Aisy Meiza, Almaira Juves, Leona Adia, Lorius Lori, Muhammad Aufarel. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Sudah. Tetapi Ibu melihat di sini ada beberapa. Yang pertama, buku paketnya belum dikeluarkan. Kedua, buku tulisnya belum dikeluarkan. Kemudian alat tulis juga lupa belum dikeluarkan. Salah satu penanda kalian siap berarti alat tulisnya siap. Mana pulpennya? Nah, buku tulisnya mana dikeluarkan? Nah, buku paketnya? Nah, itu penanda bahwa kalian sudah siap untuk belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai dengan motivasi hari ini. Kelihatan toh gambarnya? Nah, kira-kira dari kedua gambar tersebut, silahkan yang bisa memberikan deskripsi. Ini pelajaran apa toh yang bisa diambil? Jadi menurut saya anak tangga yang pertama itu tangganya lebih banyak Bu. Jadi lebih cepat untuk mencapai titik di atas. Yang satunya anak tangganya itu jaraknya tinggi. Jadi untuk mencapai itu lebih sulit. Tapi pasti akan mencapai puncak. Sampai puncaknya. Oke, beri aplaus untuk Naila. Berarti kalian jika mau hasil yang maksimal, nilai yang maksimal di sini yang harus kalian tekankan adalah jangan menunda. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pengantar materi mengenai penelitian sejarah. Di mana tahapan penelitian sejarah itu ada 5. Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua, heuristik. 3, kritik. Kemudian, interpretasi. Yang terakhir, historiografi atau kita menyebutnya penulisan sejarah. Masih ingat ya definisinya? Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis materi penelitian sejarah yang dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah yang ada di lingkungan sekitar. Skenario pembelajaran untuk materi penelitian sejarah itu ada 3. Pertemuan pertama, pengantar materi dan pembentukan kelompok. Sudah kita lakukan toh di pertemuan sebelumnya. Pertemuan kedua yaitu hari ini yang akan kita laksanakan adalah pengerjaan LKPD dan diskusi presentasi menggunakan kartu tanya. Pertemuan ketiga, berarti pertemuan selanjutnya itu adalah penilaian harian. Penilaian pembelajaran di sini terdiri dari 3 yang dinilai. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Sikap ini dilihat ketika kalian berdiskusi, ketika kalian mengerjakan LKPD, yaitu kerjasamanya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, keberaniannya ketika mengemukakan pendapat, kedisiplinannya bagaimana, itu akan terlihat ketika kalian melaksanakan diskusi. Pengetahuan itu dilihat dari penilaian harian, berarti di pertemuan ketiga. Keterampilan itu dilihat dari diskusi presentasi LKPD. Nanti kan kalian presentasi, akan kelihatan per anak ini keterampilan berbicaranya bagaimana. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, silakan kerjakan pretest terlebih dahulu. Gadgetnya silakan dikeluarkan. Bisa menggunakan barcode-nya atau menulis yang HTTPS. Kan. Waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk ke inti pembelajaran. Nah, ini intinya. Kalian kemarin kan sudah dibagi menjadi 8 kelompok, di mana per kelompok itu anggotanya 4 sampai 5 anak. Betul? Betul. Nah, petunjuk pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti per kelompok akan Ibu beri 1 LKPD. Di mana nanti kalian melakukan diskusi dan melakukan eksplorasi data, mencari data. Kemudian menuliskan tahapan-tahapan penelitian sejarah yang harus kalian sesuaikan dengan tema atau topik yang sudah kalian ambil. Kemudian kalian ceritakan dalam tahap penulisan sejarah atau tahap historiografi. Waktu pengerjaan adalah 30 menit. Silahkan kalian mulai berpindah. Bangkunya misal dihadapkan ke belakang tidak apa-apa. Sudah berkumpul kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Ibu beri 1 LKPD, nanti silahkan jawabannya ditulis tangan menggunakan pulpen berwarna hitam. Ya, masing-masing kelompok sudah punya materinya toh? Oke, silahkan kerjakan sesuai materi yang kalian dapatkan, tetapi dibeda-bedakan berdasarkan tahapannya. Jadi di situ ada 5 tahap. Tahap yang terakhir baru kalian ceritakan di tahap historiografi. Waktu pengerjaan adalah 30 menit, artinya jam 9 kurang 15 sudah harus selesai. Bisa dipahami? Silahkan mulai mengerjakan. Instruksinya amat. Boleh. Stop tahap topik, jangan lupa diberi alasan kenapa ngambil topik tersebut. Tahap heuristik ditulis. Tahap heuristik itu tahap apa? Oke, silakan dilanjutkan. Di setipo enggak apa-apa. Pokok enggak setipoan. Pokok enggak setipoan. Oh iya. Bagaimana, Rehan? Kalau sumber sejarah primer itu berarti yang setahun saat itu. Berarti kalau sekarang sama misal ngambilnya dari ini, berarti ini sudah termasuk sumber primernya, berarti sama tidak menemukan. Tidak apa. Berarti sama tulis tahap heuristik adalah tahap bla 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 bla. Dijelaskan dulu tahap heuristiknya seperti apa, baru
Kami mengambil sumber sejarah sekunder dari artikel. Sama-sama. Iya. Bagaimana? Itu namanya apa ya? Itu plakat ya ini ya kayaknya. Ya, plakat toh. Saja. Sama-sama ini nanti masuk historiografi ya. Ya. Waktu untuk mengerjakan LKPD sudah habis. Sekarang adalah masuk ke tahap presentasi kelompok. Baik, langsung saja di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil kerja kita mengerjakan LKPD. Oke, di sini yang pertama-tama pastinya kita membahas topik. Kami memilih topik penelitian Sungai Brantas. Kenapa kok kelompok kami memilih topik ini? Karena dekat dengan rumah kami. Salah satu alasannya dekat dengan rumah kami. Yang kedua itu topiknya menarik untuk dibahas, banyak sejarahnya, seperti ada dulunya yang ada dermaga Pasar Bandar, terus level airnya yang dulunya tinggi kok sekarang jadi menyusut. Ya banyaklah sejarahnya. Selanjutnya kita akan membahas heuristik atau mencari atau menggali informasi dari berbagai sumber. Sungai Brantas termasuk sungai periodik, yaitu sungai yang jumlah debit airnya tergantung musim. Saat musim penghujan itu debit airnya akan besar. Selanjutnya ada kritik, yaitu sesuai dengan yang dicantumkan oleh web dan didukung oleh pernyataan masyarakat, bahwasanya Sungai Brantas menjadi jalur perdagangan karena sungai sepanjang 320 km dari Batu ke Mojokerto ini pernah dikelilingi puluhan dermaga termasuk Pasar Bandar yang dulunya juga termasuk dermaga. Selanjutnya ada interpretasi. Di sini Sungai Brantas sebagai jalur perdagangan prasasti Trowulan yang dikeluarkan oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1280 atau 1358 Masehi, berisi tentang adanya tempat penyeberangan di tepi Sungai Brantas. Jembatan lama di Kota Kediri dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai sebagai jalan raya pos yang menghubungkan Surabaya Madiun. Jembatan ini menjadi saksi bisu peristiwa sejarah dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Oke, selanjutnya dari sumber-sumber yang kami temukan tadi, Sungai Brantas termasuk sungai periodik, yaitu sungai yang debit airnya bergantung pada musim-musim tertentu. Sungai Brantas juga adalah sungai yang tergolong telah lama. Tidak heran, Sungai Brantas memiliki banyak sekali peristiwa sejarah yang telah terjadi. Dari yang sebelumnya adalah pelabuhan, dan sekarang setelah memiliki 2 jembatan yang melintasi Sungai Brantas tersebut. Mungkin cukup sampai di sini saja tentang presentasi dari kelompok kami. Untuk ya sekarang di sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan, akan saya bagikan kartu pertanyaannya. Siapa? Itu kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kurang 1 lagi. Silahkan. Itu kelompok 5. Oke, terima kasih yang udah bertanya. Kita langsung aja dari pertanyaan yang pertama. Ini dari kelompok 2. Jadi Sungai Brantas dari ujung mana sampai kemana sih? Tadi sudah dijelaskan ya, sungai sepanjang 320 km itu dari Batu sampai Mojokerto. Apakah udah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah, apa sih isi dari prasasti Triwulan? Isi dari prasasti Triwulan tersebut adalah tentang adanya tempat penyeberangan di tepi Sungai Brantas. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari kelompok 4 ya.
dari sekian data yang dikumpulkan, apakah sumber data tersebut memberikan informasi yang konsisten? Dari survei kami tadi sih udah ini ya, rata-rata sumbernya mengatakan begitu, jadi konsisten lah. Apakah sudah terjawab atau kurang puas? Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, biar moderator tutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplaus untuk kelompok 1. Tahap presentasi kelompok sudah kita laksanakan dengan baik, dengan bahasan yang menarik, di mana alasan mengambil topik tersebut karena merupakan lingkungan sekitar. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Silahkan yang mau memberi pendapat, kesimpulannya apa? Laki-laki boleh, perempuan boleh. Oke, silahkan. Nah, sambil berdiri. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran tentang penelitian sejarah yaitu penelitian adalah usaha menemukan, mengungkap, dan menganalisis suatu kejadian atau fenomena sesuai dengan prosedur ilmiah. Penelitian sejarah adalah upaya untuk memahami peristiwa di masa lalu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi-informasi dari berbagai sumber informasi yang relevan, baik dengan hasil penelitian secara langsung dari objek dan subjek penelitian, dan secara tertulis maupun secara lisan. Oke, sih beri aplaus yang bagus. Jawaban dari Sela ya. Jawaban dari Sela ada lagi. Ini tadi kan sudah perempuan, berarti sekarang laki-laki. Oke, silahkan Daniel. Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan Kesimpulan. pada pembelajaran kali ini. Dalam pembelajaran kali ini kita tahu bahwa penelitian sejarah harus dilandasi atau berpedoman pada kaidah-kaidah metode sejarah. Jika tidak, penelitian itu hanya akan menghasilkan tulisan sejarah semi-ilmiah atau bahkan sejarah populer. Oleh karena itu, peneliti sejarah harus memahami kaidah-kaidah metode sejarah dan mampu mengimplementasikan agar penelitian itu bisa menghasilkan karya sejarah. Oke, jawaban yang bagus. Saya beri aplaus untuk Daniel. Nah, jadi sudah bagus. Selanjutnya, ayo kita berikan refleksi. Kita merenung bersama pembelajaran apa yang sudah kita dapatkan. Silahkan yang bisa memberikan pendapat. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Perempuan dulu, laki-laki dulu boleh. Silahkan. Oke, Leona, silahkan. Kalau dari saya sendiri, dari belajar hari ini, saya jadi lebih tahu mengenai penelitian sejarah tentang penelitian. Oke, sip, jawabannya bagus. Saya beri aplaus untuk Leona. Silahkan, ada lagi yang mau memberikan pendapat? Silahkan, Ardi. Berdiri. Untuk refleksi saya pada pembelajaran hari ini, saya mendapatkan bagaimana pengertian penelitian sejarah, lalu langkah-langkahnya secara detail mulai dari heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Jadi saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan penelitian sejarah dengan benar. Oke, sip. Ayo beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, tahap terakhir pertemuan hari ini adalah mengerjakan post test. Sebenarnya soal sama dengan yang tadi. Coba kalian masih ingat atau tidak jawaban kalian mengalami peningkatan atau tidak. Silahkan barcode-nya mulai difoto. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan segera dikirim.
Tadi saya lihat ada yang dapat 100. Fabian. Siapa yang dapat 100? Sudah ada peningkatan dari pretestnya. Ada. Artinya setelah mempelajari materi kalian mulai paham prasasti ki sumber primer apa sekunder. Tahap penelitian sejarah apa saja. Coba angkat tangan yang dapat 100. Saya pengen tahu. Dear Miko. Oh my god. Niko dapat 100. Yang lain ada perubahan loh? Dari pretest ke posttest. Ada? Oke, coba ditunjukkan sudah. Selesai dikirim? Sudah yang lain? Selesai dikirim? Nah, dikirim. Nah, dicek, saya mau cek. Sudah dikirim mau belum? Nah, belum. Oke. Persiapan pertemuan selanjutnya. Karena tadi presentasi belum selesai, artinya melanjutkan presentasi terlebih dahulu, baru dilaksanakan penilaian harian di pertemuan ketiga. Ini kan sudah pertemuan kedua, berarti pertemuan ketiga nanti melaksanakan penilaian harian. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat. Kalian mempelajari materi dengan baik, pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih. Mulai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.